Halo semuanya, di video ini kita akan melakukan eksperimen mengenai stabilitas pigmen xanthofil yaitu pigmen kuning pada buah nanas dan jagung. Sebelum itu, kita akan bahas sedikit tentang apa itu pigmen xanthofil. Pigmen xanthofil merupakan pigmen alami dan merupakan subkelompok dari karotenoid. Pigmen xanthofil memiliki peran dalam memberikan warna kuning dan juga membantu dalam proses fotosintesis, yaitu dengan membantu menyerap cahaya matahari. Beberapa contoh buah dan sayuran yang mengandung pigmen xanthofil adalah jagung, paprika kuning, nanas, dan lemon. Namun, pigmen alami tidak stabil pada beberapa kondisi. Kondisi-kondisi tersebut seperti perubahan pH dan suhu, dan juga apabila adanya reaksi oksidasi. Ketidakstabilan pigmen ini dapat mempengaruhi warna yang dihasilkan dari pigmen tersebut. Hal ini dapat dilihat secara langsung dari perubahan yang terjadi pada warnanya itu sendiri. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini adalah sebuah panci, blender, jagung dan nanas sebanyak 350 gram masing-masingnya, cuka, baking soda, air 660 ml per sampelnya, cup gelas, sendok, saringan, dan spidol beserta label nama. Untuk mengekstraksi sampel, hal pertama yang kita lakukan adalah menghaluskan nanas yang sudah dipotong sebanyak 350 gram dengan air sebanyak 660 ml dengan menggunakan blender. Pisahkan filtrat menggunakan saringan. Simpan filtrat untuk percobaan selanjutnya. Kemudian haluskan juga jagung sebanyak 350 gram dengan air sebanyak 660 ml. Saring sampel yang telah dihaluskan menggunakan saringan. Simpan filtrat untuk percobaan selanjutnya. Tuang filtrat dalam 3 buah cup gelas transparan yang sudah diberi label nomor 1, 2, dan 3 sebanyak 110 ml per cupnya. Untuk eksperimen efek pH, jadikan cup 1 sebagai kontrol. Lalu, pada cup kedua, tambahkan setengah sendok teh baking soda dan aduk sampai rata. Kemudian, pada cup nomor 3, tambahkan 5 sendok teh cuka dan aduk juga sampai rata. Lakukan hal yang sama pada sampel nanas. Masukkan setengah sendok teh baking soda ke dalam cup nomor 2. Aduk sampai rata. Lalu juga tambahkan 5 sendok teh cuka pada cup nomor 3 dan aduk sampai rata. Untuk eksperimen efek pemanasan, hal pertama yang dilakukan adalah tuangkan sampel pada 2 cup gelas masing-masing sebanyak 110 ml. Tuangkan sampel yang terdapat pada cup 2 ke dalam panci. Panaskan selama 5 menit, kemudian matikan api dan dinginkan selama 10 menit. Setelah itu, tuang ke dalam gelas yang sudah diberi label efek pemanasan.
Berikut adalah hasil dan pembahasan dari eksperimen yang telah kami lakukan. Dapat dilihat, berikut adalah gambar-gambar sampel yang telah kami buat pada hari pertama. Gambar sebelah kiri merupakan sampel nanas dan yang sebelah kanan merupakan sampel jagung. Untuk gelas pertama, tidak ada perlakuan khusus yang ditambahkan karena gelas tersebut merupakan kontrol. Pada gelas kedua, ditambahkan baking soda sebanyak setengah sendok makan. Pada gelas ketiga, ditambahkan asam cuka sebanyak 5 sendok makan. Dan yang gelas terakhir, dipanaskan selama 5 menit. Berikut adalah hasil pengamatan setelah hari pertama pada sambal jagung. Terlihat pada gelas pertama, warnanya menjadi lebih pudar. Pada gelas kedua, warnanya berubah menjadi lebih kuning dan mulai membentuk endapan. Pada gelas ketiga, warna sampel berubah menjadi pucat dan membentuk endapan. Pada gelas terakhir, warna berubah menjadi lebih kuning. Pada sampel nanas, dapat dilihat pada gelas pertama, warnanya sedikit menjadi lebih pudar. Pada gelas kedua, warnanya berubah menjadi lebih kuning. Gelas ketiga, warnanya menjadi lebih bening, dan gelas terakhir, warnanya berubah menjadi lebih kuning dibandingkan sebelumnya. Pengamatan pada hari kedua, untuk sampel jagung, terlihat dengan jelas. Pada gelas pertama, warnanya memudar dan mulai mengendap. Pada gelas kedua, warnanya mulai memudar. Pada gelas ketiga, warnanya berubah menjadi sangat pucat dan keruh. Pada gelas terakhir, warnanya berubah menjadi sedikit pudar. Untuk sampel nanas, dapat dilihat pada gelas pertama, warnanya berubah menjadi sedikit lebih memudar. Untuk gelas kedua, tidak ada perubahan yang dapat terlihat dengan jelas. Untuk gelas ketiga, warnanya menjadi sangat bening dan mulai mengeruh. Pada gelas terakhir, warnanya berubah menjadi lebih pudar. Pada hari ketiga, pengamatan untuk sampel jagung, terlihat pada gelas pertama, warnanya menjadi lebih pudar dibandingkan pada hari kedua. Pada gelas kedua, warnanya juga menjadi sedikit lebih memudar dibandingkan pada hari kedua yang menjadi sangat kuning. Pada hari ketiga, sampel sangat terlihat dengan jelas, menjadi bening dan keruh. Pada gelas keempat, warnanya juga menjadi sedikit lebih memudar. Berikut adalah sampel nanas. Untuk gelas pertama, mulai terbentuk endapan. Pada gelas kedua, warnanya mulai menjadi lebih pudar. Pada gelas ketiga, terlihat tampak ada bagian bening dan bagian yang keruh. Pada gelas keempat, warnanya menjadi sedikit lebih memudar dan mengendap. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh pH yang dihasilkan melalui penambahan asam cuka dan juga baking soda. Xanthophyll merupakan pigmen yang terdapat di nanas dan juga jagung ini dapat terdegradasi saat berada pada lingkungan asam. Akibatnya, sampel yang menggunakan asam cuka akan menjadi lebih bening dan keruh. Sebaliknya, xanthophyll akan lebih stabil pada pH basah, sehingga warna pada sampel akan tampak lebih kuning dibandingkan sampel kontrol. Hal tersebut terjadi karena terjadinya peningkatan konsentrasi pigmen xanthophyll di dalam sampel yang ditambahkan baking soda. Selanjutnya adalah pengaruh pemanasan. Pemanasan pada pigmen, terutama xanthophyll, dapat membuat pigmen menjadi lebih stabil, sehingga warna yang akan tampak lebih kuning. Pemanasan juga dapat mencegah terjadinya oksidasi. Nah, pada percobaan yang dilakukan oleh Sri Winarti dan juga Teddy Herianto, menunjukkan suhu yang paling optimal untuk melakukan pemanasan pigmen xanthophyll ini, yaitu 110 derajat Celcius. Karena jika suhu yang digunakan lebih tinggi daripada 110 derajat ini, dapat mengakibatkan sampel mudah untuk mengalami oksidasi.
Nah, berikut adalah pengaruh oksidasi. Apa saja sih pengaruh oksidasi yang terjadi dan apa akibatnya? Nah, pengaruh oksidasi sendiri terjadi pada sampel bukan hanya dapat mendegradasi pigmen sehingga warnanya bahkan tampak lebih pucat. Namun, oksidasi juga dapat menseparasi air dan buah sehingga terbentuk endapan pada sampel yang terlihat pada percobaan. Nah, kita sudah mendengarkan bagaimana pengaruh oksidasi terhadap sampel. Nah, tapi apa saja sih faktor yang mempengaruhi oksidasi? Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama, faktor yang mempengaruhi oksidasi itu adalah suhu, kedua adalah cahaya, ketiga adalah oksigen, keempat adalah tingkat keasaman, kelima adalah kandungan air, keenam adalah enzim, ketujuh adalah kehadiran antioksidan, dan yang terakhir adalah prooksidan. Kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu pigmen xanthofil dapat terdegradasi pada suasana asam dan jika terjadi oksidasi. Pada lingkungan basah, pigmen xanthofil akan lebih stabil dan mengakibatkan jumlah pigmen akan bertambah, sehingga warna yang tampak akan menjadi lebih kuning. Pada lingkungan asam, proses oksidasi dapat terjadi dengan mudah, sehingga terjadi separasi membentuk endapan. Pigmen xanthofil yang dipanaskan akan menjadi lebih stabil, sehingga warnanya juga akan menjadi lebih kuning. Pemanasan juga dapat mencegah terjadinya separasi oleh oksidasi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan